Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على نور الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemu kembali pada kajian di bulan Ramadan ini dan pada pagi hari ini di 20 Ramadan 1446 Hijriah, maka kami memberikan judul kajian pada pagi ini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menyebutkan solat dan zakat itu beriringan. Tadi kita sudah baca di rakaat pertama, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, bayar zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Jika kita perhatikan, kebanyakan kita umat Islam ini hanya membayar zakat 1 tahun sekali. Betul bu? Nah, pertanyaannya, andai katalah hanya 1 tahun sekali kita bayar zakat, padahal ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan puluhan kali jumlahnya. Artinya, banyak di antara kita yang barangkali lalai atau kurang memahami makna ayat-ayat tersebut. Penting yang ada dalam pikiran kita, bayar zakat. Padahal banyak sekali membahas tentang dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Kan tidak mungkin sholatnya tiap hari, zakatnya setahun sekali. Bisa dipahami nih bu? Tidak mungkin Allah itu menyebutkan zakat berkali-kali di Al-Quran. Sholatnya setiap hari, zakatnya setahun sekali. Ini tidak mungkin. Tentu ada pengajaran di dalam, pelajaran yang sangat dalam yang perlu kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih
Ini kita ini, sholat ini namanya fikih. Puasa kita ini namanya fikih. Apalagi? Cara berwudu itu fikih. Termasuk zakat. Nah, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa zakat itu adalah kotoran-kotoran harta-harta yang ada pada setiap manusia. Kalaulah zakat yang kita maksud, yang kita pahami hanya zakat fitrah, berarti kita sama dengan bayi yang baru lahir. Atau kita punya cucu, tadi malam dia lahir, puasa ini bayar zakatnya. Asal hirupnya nafas di alam semesta ini, bayar zakat. Dan zakat yang demikian itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat apa namanya, Bu? Zakat fitrah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 3,5 bambu, ya, bambu. 2,5 kilo. 2,5 kilo itu, ataupun 3,5 bambu, itulah yang dibayarkan kepada amil masjid. Saya ulangi, dibayarkan kepada amil masjid. Sudah ada amilnya belum? Sudah ada ya? Kalau tidak ada, nanti minta SK-nya sama Pak Gecik. Karena kalau tidak, berarti namanya panitia zakat. Panitia zakat tidak ada hak untuk menerima zakat. Jelas? Kalau ada kita dimasukkan di situ, tanyakan saya sebagai apa? Saudara panitia, katanya. Jangan terima. Berarti saudara hanya relawan di masjid ini. Bukan amil. Di Al-Quran Allah berfirman, yang mana salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah amil. Fakir, miskin, apalagi? Fisabilillah, ibnu sabil, gharim. Apalagi? Amil, mu'allaf, dan hamba sahaya. Jadi amil itu tugasnya ada 4. Pertama, merencanakan. Berkumpul para amil, ini kemana ditaruh, bagaimana caranya, kapan disalurkan. Nah, itu kerja amil itu. Jadi bapak ibu yang bukan amil tidak usah ngomong, diam aja, supaya cepat selesai. Karena jangan banyak pendapat, biarkan mereka bekerja. Nggak becus, ganti tahun depan. Jangan sekarang diganti. Baru yang kedua, mengumpulkan. Dikumpulkan. Nah, sebagian barangkali yang menunggu di sini, ada barangkali sebagian mendatangi karena warganya kurang sehat. Tidak ada pula walinya. Datangi, kumpulkan. Yang ketiga, salurkan. Itu kerjanya. Dan yang keempat, evaluasi barangkali ada yang belum mendapat atau belum rata pembagian itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang disebut dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini hanya sebagian atau satu macam saja di antara zakat-zakat yang lain. Nah, ini yang kita sampaikan di awal tadi. Kalaulah makna Al-Quran atau firman Allah, berdirikan sholat, bayar zakat, kalau maknanya hanya zakat fitrah,
Tidak mungkin beriringan antara sholat dan zakat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, makna daripada aqimus shalah atuz zakah di beberapa ayat itu sangat luas. Banyak rupanya makna-makna zakat. Tapi karena kita manusia ini hanya mengambil yang mudah. Kalau sudah bicara tentang zakat harta, ini banyak orang-orang pura-pura bodoh. Pura-pura nggak tahu dia. Mana ada itu katanya pula lagi. Udah disampaikan bantahnya. Ini logika ya, saya berikan logikanya saja dulu. Tidak mungkin dirikan sholatnya tiap hari. Wa atuz zakat, bayar zakatnya sekali setahun. Itu tidak mungkin. Di teori mana pun tidak ketemu itu. Tapi mengenai zakat dalam beberapa ayat itu adalah ternyata zakat mal atau zakat harta. Nanti di kajian ini ya, perhatikan, saya minta perhatikan dengan seksama. Barangkali kita ada yang lupa, ada yang lalai. Kita pikir itu harta kita sendiri. Rupanya ada punya fakir, ada punya mu'allaf. Ini yang di dalam udah pernah ngasih ke mu'allaf? Ada? Mana ada, ya kan? Amil masjid, membagi zakat, bagikannya ke fakir, miskin, apalagi amil gharim, mualafnya nggak dikasih. Ada dikasih di Masjid Jami' Tulaan ini? Saya rasa tidak. Kalaupun ada, berapa mualafnya? Ya? Ada dikasih, tapi sudah 2 tahun lebih mualaf. 3 ya. Artinya tidak seimbang ya, tidak seimbang. Sementara zakat itu untuk 8 asnaf. Fakirnya dikasih, miskinnya, tapi mu'alafnya ternyata cuma 1 orang. Nggak mungkin dikasih semua sama dia. Kan begitu nih ilmu akal-akalan kita. Ya kan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mengenai zakat mal, ya, mengenai firman Allah aqimus shalat itu adalah tentang zakat mal. Bayar, tunaikan sholat, bayar zakat. Zakat mal itu banyak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ada namanya zakat emas. Tolak ukur kita untuk membayar zakat itu adalah emas. Rukunnya hanya 2. Kalau sudah ada yang 2 ini, bayar, nggak usah pikir panjang. 1. Ukuran 85 gram emas. Ibu-ibu punya emas jumlahnya 85 gram. Disimpan di lemari, enggak dipakai-pakai. Ramadan tahun yang lalu dibeli, Ramadan tahun ini wajib bayar zakatnya. Dengar Bu, kalau nggak saya naikkan suara saya ini, wajib bayar. Berapa jumlah ibu-ibu ini? Bayar setiap hari. Ini maksudnya. Bayar, tunaikan sholat, bayar zakat. Ini dia. Artinya zakat harta itu tidak mengenal waktu. Ada yang beli di bulan Syawal, Syawal nanti bayar. Ada yang beli di bulan Safar, Safar akan datang bayar. Ada yang beli bulan Dzulhijjah,
Dzulhijjah akan datang, bayar. Ini maknanya. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Ibu mau bayar atau tidak itu urusan Ibu, dakwah sudah saya sampaikan. Begitu juga dengan perak. Karena yang dibayar perak. Zakat itu emas dan perak wajib zakat. Itu yang disebut dengan perhiasan. Ukuran perak kurang sedikit 600 gram atau 590 gram, itu sama dengan 85 gram. Kalau ada kita simpan perak sebanyak 590 gram, beli bulan puasa kemarin, puasa ini bayar. Berapa ukurannya? 2,5%. Ingat ya Bu, ukurannya emas. Berapa harga emas sekarang? Berapa? Ya, kita contohkan saja dulu 1 juta ya. Kita contohkan 1 juta, berarti 85 juta Ibu simpan di rumah, wajib bayar 2,5%-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya atau rukunnya sampai 1 tahun. Jadi kalau kita beli Ramadan, di Ramadan ini wajib keluarkan senilai 2,5%. Jangan emasnya Bapak Ibu potong, ya, diukur saja. Kalau disimpan di rumah 100 gram, berarti dalam pemikiran kita itu 100 juta. Maka keluarkan 2.500.000 paling sedikit. Itu hak orang lain. Jelas Bu? Itu mengenai zakat mal, yaitu zakat emas dan perak. Ada lagi zakat yang lain. Yang ketiga, ya, zakat fitrah, kemudian zakat emas dan perak. Ada lagi namanya zakat peternakan. Di sini ada yang punya lembu 100 kah? Nggak ada ya, lembunya 100, nggak ada. Atau kambing, ada yang punya kambing. Kalau kambing dia 40 ekor. Kalau setahun dia beranak 40, keluarin zakatnya. Kalau lembu 20, ya, 20 beranak dalam 1 tahun, 1 dikeluarin. Karena tidak ada, tidak usah kita bahas, ya kan? Buang-buang waktu kita nanti. Kita cerita sesuatu yang tak ada. Nah, selanjutnya ada namanya zakat pertanian. Saya ulangi ya, karena ini banyak yang bantah ini. Mana ada itu katanya. Namanya zakat pertanian. Zakat pertanian, dia ada 2 caranya. 1, kalau pertaniannya, kalau kita di sini barangkali kelapa sawit. Kalau kelapa sawitnya tidak pernah kita urus-urus. Saya ulangi. Begitu kita tanam, kita biarkan malaikat yang ngurus. Kan ada kayak gitu ya. Begitu tanam, biarkannya malaikat yang ngurus. Panen, enggak katanya. Kalau ada hasilnya, yang mana hasilnya itu mencapai ukuran, maka itu dikeluarkan zakatnya banyaknya 5%. Itu kalau zakat pertanian. Tapi kalau pertaniannya bagus kita urus, kita ngeluarin modal, nyuruh orang bekerja, kita semprot, ya kan? Itu dikeluarkan sama 2,5%.
kan ada begitu ya, sebagian kebun-kebun masyarakat kita saking luasnya pusing kepala ya, tidak ngurus lagi dia. Pokoknya paneninya saja. Pupuk mahal katanya, tapi dipaneninya juga. Nah kalau kayak gitu bayar 5%. Tapi kalau bagus diurus tetap dikeluarkan senilai 2,5. Ada lagi namanya zakat pertambangan, kita tidak ada di sini. Ada lagi zakat perikanan, itu bagian disingkil ke Pulau Banyak sana. Ini yang paling penting, ada namanya zakat profesi. Ya, zakat profesi. Kalau dia PNS, umat muslim di Aceh Singkil ini dipotong otomatis ya, kecuali guru. Kalau guru SMA itu tidak dipotong oleh kabupaten kota, akan tetapi dipotong oleh provinsi. Nah, masalah terbaru muncul. Sekarang guru langsung dari pusat. Berarti nggak ada zakat. Bapak ibu yang mendapat seperti itu bayar sendiri saja. Kalau ada, ya kan? Mana tahu ada di masjid ini atau yang mendengar melalui live streaming ini, ya. Kalau ada yang ditransfer langsung oleh pusat, itu tidak ada dipotong zakat dan infaknya. Tapi silahkan Bapak Ibu salurkan sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah mengenai tentang zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan ini yang banyak dilalaikan, paling banyak dilalaikan. Bukan zakat gaji, Bu. Dia ada orang gajinya 2 juta, penghasilannya 20 juta. Ada. Ndak kue bayar Kang, kata adiknya. Orang bayar zakat Kang. Ya, gajinya kuno pun mek kali juta katanya, ya kan? Cuma 2 juta. Ya memang 2 juta. Tapi penghasilannya 20 juta. Jikalau adalah yang terjadi pada kita yang seperti ini Bapak Ibu, silahkan dibayar. Jumlahnya sama, minimal 2,5%. Ada sebagian kita, terutama PNS Pratama ya, atau yang baru-baru lulus, termasuk yang P3K, barangkali masih pangkatnya 2 atau 3 gitu ya, itu gajinya masih di bawah 3 juta. Tapi sebelum dia lulus, ada warisannya barangkali, atau penghasilan dia sebelum menjadi ASN berupa kebun sawit peninggalan orang tua, barangkali ada 2 atau 3 hektar, sehingga dapat menghasilkan, kita katakan 4 ton dalam 1 bulan ya, 4 ton. Sekarang harga sawit kalau tidak salah saya dengar sekitar 2,5. Berarti kalau 4 ton itu 10 juta. Kalau 1 tahun 120 juta. Kena zakat atau tidak? Kena, Bu. Jadi supaya jangan berat ya, keluarinnya setiap bulan. Inilah maknanya tadi, dirikan sholat, bayar zakat. Sholatnya setiap hari, zakatnya minimal setiap bulan. Pak, Bu, banyak kita pura-pura baik. Saya ngomong apa adanya ya. Banyak kita ini pura-pura baik. Ada orang datang kasih sedekah, ya toh? Ada orang datang kita kasih beras. Nampak baik, padahal busuk.
Sedekah nampak orang, zakatnya nggak dibayar, gitu loh. Nah, mulai hari ini jangan kualik, ya, jangan terbalik. Sunnatnya dibuat, wajibnya tinggal. Sekarang Bapak Ibu hitung aja sendiri berapa utang Bapak. Ada orang minta kasihkan, Pak minta sedekahnya. Bapak kok usah ngomong, nah bilang dalam hati aja, itu zakat saya, gitu loh. Ini enggak lewat kota amal, kasih 5.000, kasih Pak 1 juta zakat bilang, tapi ngomong sama amilnya. Ini yang saya maksudkan. Kita kebanyakan manusia, dan itu fakta ya, banyak kita, saya bilang pura-pura baik. Kalau kami apa adanya Pak, itu zakat saya, begitu. Jadi lupain sedekah, bayar sajalah zakatnya. Jelas Bu? Dengar juga ini Bu? Dengar ya. Nanti sampaikan sama suaminya, suami ibu, ya. Pulang dia panen sawit, Rene bilang, tanya dulu Bu, ibu jangan mau menang sendiri. Kalau suami ibu sudah tiketnya ke surga, ibu nanti bisa nuntut. Nah, jadi kalau udah urusan ini, ibu-ibu jangan pura-pura budak. Begitu nanti lakinya panen, tanya dulu berapa semua. Ada 10 juta ini panen katanya. Ibu, bayar zakatlah ya, kata suaminya. Ibu-ibu jangan peka di situ. Ya Bu ya. Kalau sudah suaminya ini mau bayar zakat penghasilan, ojo budak nang gunung, yo bayar ke wae gitu. Ini ndak, ya bayarlah, urusan Riko katanya. Inilah yang buat masalah. Panen 10 ton, bilang lakinya lah 6. Piro Kang? 6. 4-nya sembunyikannya, karena seperti itu tipenya. Jadi tanyakan bagus-bagus, berapa? Ada dapat 15, ya kan? Keluarkan Pak, Bu. Zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Itu hukumnya sama dengan sholat. Banyak Pak, Bu, ibadah kita itu bagus, sholat Allahu Akbar, atau ibadah-ibadah yang lain, tapi kita lupa bayar zakat penghasilan. Yang punya toko begitu juga, yang punya rumah sewa, itu semua namanya zakat penghasilan. Hukumnya sama dengan sholat. Nggak ada tawar-tawar, nggak ada pakai tapi-tapi. Hitung aja sendiri. Inilah ada di lagu-lagu dulu. Hitung-hitung berapa jumlah amalmu. Ini dia. Bapak punya apa namanya? Toko bangunan kah? Toko apa namanya? Berapa modal Bapak di situ? Berapa penghasilan Bapak dalam setahun? Yang tahu itu Bapak sendiri, tidak ada yang tahu. Jadi ini perlu kesadaran tingkat tinggi. Begitu juga yang punya kebun kelapa sawit. Ya kelapa sawit nggak ada dalilnya itu harus bayar zakat. Dalilnya memang tak ada secara khusus. Tuhan nggak bilang, manungso nek duwe sawit bayar. Itu emang aja seperti itu. Ya bengkel nggak ada, nggak pula lah bilang Tuhan, wahai orang-orang yang punya toko bengkel, yang punya toko bangunan,
Itu kelewatan kalau kita berpikir seperti itu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bayar zakatnya dari yang baik-baik terhadap apa yang kamu hasilkan. Jelas? Apa saja yang kita hasilkan dari usaha yang memberikan tambahan-tambahan, bayar. Itu butuh kesadaran kita sendiri tuh Pak. Nah, nggak usah ngomongin orang. Itu nggak bayar, bukan urusan kita. Ini perlu kesadaran sendiri. Suami dan istri harus saling mendukung tentang ini. Jumlahnya 2,5%. Jelas ya Bu ya? Selama tidak ada kekhususan dalil, maka kita pakai dalil yang umum. Baik, terakhir di tausiah kita pada pagi yang penuh berkah ini, ya, sebaiknya zakat kita itu, saya ulangi, zakat harta atau zakat fitrah diberikan melalui amil di kampung ini. Dengar ya Bu? Kenapa harus melalui amil? Kalau enggak, kenapa rupanya? Ini kan sifat manusia ini. Udah disuruh Tuhan buat begini, tanyanya kalau enggak kenapa gitu. Jadi jangan kita jadi umat Bani Israel. Tahu Bu, umat Bani Israel dulu ada kejadian pembunuhan. Ada seseorang dibunuh, nggak tahu siapa yang bunuh. Maka mengadu sama Nabi Musa. Macam manalah caranya Musa biar ketemu pembunuhnya itu ya? Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan caranya. Caranya cari lembu merah. Allah nyuruh cari lembu merah. Ditanya balik sama orang Israel tadi, merahnya kayak mana? Katanya. Maka dijawab, merah maron. Maka ditanyanya lagi, ekornya kayak mana? Ekornya itu enggak ke atas, enggak ke bawah. Umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. Ya bingung orang Bani Israel. Lah cari di mana yang kayak gitu katanya. Salah sendiri banyak tanya. Jadi kita jangan kayak gitu. Kalau sudah Allah suruh ya sudah bayar saja. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang di dunia ini banyak yang mempertanyakan itu, maka muncul jawabannya dan kita bagikan. Pertama, kalau kita yang membagikan langsung zakat harta atau zakat mal kita, 1, membuat enggak pede yang nerima. Jelas Bu? Enggak pede. Enggak percaya. Ini saya contohkan. Saya contohkan ya. Bapak Ibu kasihkan langsung zakatnya itu umpama ke saya. Ini zakat saya, zakat harta saya. Hancur harga diri saya Bu. Harga diri saya di hadapan Bapak Ibu hancur. Kenapa? Bapak tahu saya miskin. Dengar, ini alasannya. Dan biasanya nih atau umumnya dibuat aji mumpung. Kayak mana aji mumpung? Kalau Bapak Ibu ada butuh sesuatu berupa tenaga saya atau pemikiran saya susah nolak Pak. Susah saya nolak. Ditelepon aja saya. Mana kau Pak Ustaz? Katanya, ya kan? Ini lagi di rumah ini waji gitu ya kan? Datang dulu ke rumah. Enggak, aku datang tak dapat zakat aku nanti begitu, ya kan? Datang saya enggak sopan Wak Haji.
Ini alasannya. Baru yang kedua, alasan tidak memberikan zakat fitrah atau zakat mal tidak melalui amil, kita mentiadakan hukum syariat. Allah sudah jelaskan bahwa salah satu penerima zakat itu disebut dengan amil. Tidak pula kita kasih, seolah-olah kita protes kepada Allah, macam tak mampu pula aku membagikan sendiri Tuhan, begitu ya. Coret aja itu, wal amilina 'alaiha. Jadi Quran-Quran yang ada, kalau bapak ibu tidak mau lagi melalui amil, coret aja, ambil step X, coret. Tinggal 7 yang dapat. Mu'alaf pun nggak terima bapak ibu, coret aja 6. Kalau gitu saudara saudari saja yang jadi Tuhan, tidak usah patuh lagi kita kepada Allah. Ini salah persepsi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akhir kata, akhir daripada kajian kita ini, ya, inilah makna ayat wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Zakat itu ternyata tidak hanya zakat fitrah. Barangkali sedikit himbauan dari kami, jika ada dimanapun di Kabupaten Aceh Singkil ini secara khusus, kalau ada zakat fitrahnya atau zakat malnya yang tidak memiliki data-data mu'alaf, minta ke Baitul Mal Kabupaten, ya. Kalau bapak ibu tidak mau menyerahkan zakat malnya ke Baitul Mal Kabupaten, paling tidak minta datanya, biar kami kasih, bantu juga kami. Banyak pak mu'alaf kita tahun ini 48 orang 2024. Ini mau puasa, nanti kami bagikan lagi 11 orang untuk mu'alaf. Jadi jangan bapak ibu kira itu hanya tanggung jawab Baitul Mal, tidak. Setiap kita yang memiliki kemampuan itu bertanggung jawab kepada saudara-saudara kita yang baru. Jadi kalau ada bagiannya itu, bagian mu'alaf, kamilah yang pengen bagikan, tidak apa-apa, silakan. Tapi minta data mu'alafnya. Malas bapak ibu, karena mu'alaf payah ngajari, kirimkan ke rekening Baitul Mal. Gampang hidup ini, tidak usah buat susah. Jelas ya pak ya? 48. Dan kami tidak sanggup sendirian untuk membayarkan itu semua, karena masih banyak sekali. Fakir kita saja 3.500, anak yatim kita 1.780, jompo kita wah banyaklah, ada 400-500an orang. Ya, kemudian utamakan, barangkali kita punya saudara atau handai taulan di kampung ini, itu tetap diutamakan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkan dalam hati, hitung-hitung sendiri. Oh ya, hampir lupa ya, zakat itu dibayar setelah membayar hutang-hutang. Jangan, ini tadi belum saya sampaikan. Bayar hutang dulu. Ya, bapak ibu berpenghasilan kita katakan 20 juta dalam 1 bulan, ada cicilan mobil ternyata, ya kan? Ada hutang mobil, ada hutang Honda, ada hutang kulkas, ada hutang dispenser, hutang semua hidupnya. Dihitung dulu, umpamanya 8 juta pembayarannya ternyata, berarti ada 12 juta. Ini yang dihitung. Jelas ya? Yang dihitung itu setelah membayar hutang pokok. Sering juga yang bertanya, lah hutangku sampai
1 miliar itu utang apa? Itu namanya utang nafsu. Tahu apa utang nafsu? Kalau kayak gitu hidupnya, sebelah ini ada juga yang jual tanah. Luasnya 100 hektar. Panennya 200 ton. Berutang bapak 20 miliar. Nah, itu tidak masuk akal. Ini yang dimaksud hutang-hutang yang memang mengharuskan kita itu. Kita udah tua, udah renta. Kalau enggak naik mobil, nanti masuk angin. Ya kan? Kita sudah tua, enggak kita lagi tahan. Tengah hari pakai kipas angin. Ya pakai AC. Itu kebutuhan namanya. Jadi kalau udah yang namanya utangnya itu yang tidak masuk akal, itu tidak lain itu. Kalau kayak gitu jual aja terus daripada buat sakit kepala. Takutnya nanti ini kita jangan mengakal-akali syariat gitu loh. Kepada kita atau kepada kami, Bapak bayar nggak masalah, nggak bayar nggak masalah begitu. Tapi jangan buat pusing. Ada orang kayak gitu, Pak. Di mana-mana kita membahas itu. Kadang-kadang memang dia bertanya langsung, Pak Ustadz, saya gini katanya. Gini. Kita udah jelaskan begini. Jelaskan begini, ya buatlah apa yang aku mau, aku bilang lah. Kita udah jelasin. Dia ternyata menceritakan kepada kita, hartanya banyak, utangnya banyak, nggak mau bayar zakat. Itulah intinya. Ya ngapain kita ladeni orang yang seperti itu? Gitu, ya. Semua kita ini Allah titipkan akal dan perasaan. Tentu ada yang wajar, tidak wajar. Makanya di Al-Quran itu Allah sering mengingatkan, fa'tabiru ya ulil albab, pakai akalmu kata Tuhan, ya. Fa'tabiru ya ulil absar katanya. Fa'tabiru ya ulil albab, pakai akalmu, pakai matamu kata Tuhan. Disindir kita sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada pertanyaan? Ya. Oh ya, orang yang sholatnya enggak, puasa tidak, zakat ngamuk enggak dikasih, ada kayak gitu, banyak ya. Pusing juga memang kita kadang-kadang, apalagi posisi kita sebagai amil. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak dapat, ribut. Nah, jadi begini ya, Pak Mama ya. Kalau kita bicara tentang boleh tidak boleh, ya saya pun taunya hanya tentang ilmu fikih saja. Ilmu fikih itu ilmu yang terlihat begitu ya. Nah, jadi sederhananya begini, kalau saya jawab tetap boleh, ya saya menjawabnya tetap boleh. Dia enggak puasa, enggak sholat, boleh nggak dia terima zakat kalau kita kasih? Saya menjawabnya dan sesuai dengan hukum fikih itu tetap dia boleh. Apa? Barangkali memang dia fakir, ya kan? Dia fakir yang mengharuskan dia kerja begitu ya, mengegrek, mendodos, itu kan ya lumayan lah ya, tenaganya habis. Jadi kalau seperti itu adanya menafkahi keluarganya, ya banyak yang kayak gitu. Barangkali kerjanya di bangunan, nggak usah kita cemooh Pak. Itu kalau di dalam apa namanya kajian fikih namanya itu kerja mereka itu berat, musaqqal namanya, berat. Boleh nggak mereka puasa? Boleh. Kapan mereka ganti? Ketika nanti selesai Ramadan, barangkali dia ada istirahat di situ. Kita berbaik sangka saja. Disitulah gantinya puasanya. Ya, jadi itulah barangkali bisa saya jawab. Selamanya tidak ada puasa, tidak sholat. Ada juga ya. Ada. Kalau itu macam mana ya? Maksudnya coba
nggak usah dikasih aja lah ya kan. Artinya dikasih hukuman sosial saja begitu. Nah, dikasih saja hukuman sosial. Nggak pula dia puasa, nggak dia sholat. Ini gini ya, Islam ini dibangun atas 5 dasar. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. 2, melaksanakan sholat. 3, puasa. 4, bayar zakat. 5, naik haji. Berarti dia tiangnya cuma 1. Wah, cuma mengucap 2 kalimat syahadat aja. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak. Jadi kalau enggak cukup yang 5 ini, kita ekstrimnya tahu orangnya Islam lah itu kira-kira. Ada juga baca buku itu kan, maksudnya dia itu mengajar dia supaya sadar. Oh iya, makanya dikasih hukuman sosial saja. Itulah yang bisa saya jawab. Kalau memutuskan boleh tidak boleh, ya secara fikih tetap boleh, ya. Cuma nggak sempurna tiangnya tadi. Tiang ini 5, dia cuma punya 1. Begitulah barangkali. Silakan yang lain. Iya, bentar. Sementara kita di rumah ada emas 45 gram wajib ya kan? Iya. Sementara orang toko emas ada 2 kilo gitu atau wajib apa juga Pak? Oh iya. Baik. Iya. Artinya toko kan begitu. Berarti dia kena di usaha itu Pak. Enggak kena di kilo emas. Mau 100 ton pun nggak masalah, itu dia penghasilannya yang dihitung. Jadi orang yang toko emas, ya, dia ada 3 kilo, 4 kilo, itu kan nggak mengendap itu, diputar-putarnya itu, ya kan? Jual beli, beli jual, jual beli, fluktuasi dari situ. Hari ini untungnya kita katakan banyak yang beli, nah sekian untungnya. Besok banyak yang jual, ini untungnya. Dia nggak ada ruginya itu, maju mundur kena dia. Itulah yang bisa kita jawab. Itu berapa jumlah hasilnya Pak? Itu masuk ke usaha. Jadi dia masuk di usaha dia itu. Masuk ke zakat penghasilan. Sama kasusnya dengan pemilik kebun sawit, ya, pemilik kebun sawit yang 10 hektar barangkali. Dalam 1 bulan menghasilkan dia 20 ton. Berarti sekitar 50 jutaan dia menghasilkan 1 bulan. Potong utangnya, bayar mobil. Bukan uang belanja nggak masuk ya Bu. Karena uang belanja dikasih ke istri nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup Bu. Jadi jangan curang lagi di sini. Banyak yang curang ini. Biar jangan kena zakat dia, kasihnya ke bininya. Nah dekna katanya kasihnya 25 juta, dikantonginya cuma 1 juta. Binasa bapak kalau kayak gini. Ya, atau biaya anak kuliah itu tidak masuk. Ini yang kita maksud tadi, hutang. Hutang yang memang harus dibayar, itu dipotong. Jangan bapak ibu berpikiran saya punya utang ini 1 miliar. Bukan 1 miliar ya, sekarang sebulan berapa bapak bayar? Jelas? Bapak punya utang di bank yang harus dibayar itu 1 miliar. Tapi cicilan bapak udah akad di situ, katakan 15 juta sebulan. Ya ini yang dihitung. Bayar dulu utangnya. Sisanya bayar zakat. Ya kalau kayak gitu ya nggak dapat. Bapak berpenghasilan 100 juta pun nggak akan bayar zakat kalau kayak gitu, zakat penghasilan. Bayarkan dulu ini. Bulan depan begitu lagi. Bulan depan begitu seterusnya sampailah selesai. Kalau sudah selesai semua, tambah banyak zakatnya. Jadi begitu yang bisa kami jawab pertanyaan Bapak ini tadi. Kalau dia memiliki pedagang, itu pedagang namanya. Kita katakan dia punya 5 kilo, 6 kilo. Tadi kelupaan juga. Zakat perhiasan itu nggak kena. Ya, perhiasan. Yang mana perhiasan? Yang lengket di badan. Ini ibu-ibu, jangan lagi juga main akal ya Bu ya. Dibelinya umpamanya 300 gram,
Begitu mau puasa pakai-pakainya. Mau puasa, katanya kepajak dia. Biar jangan kena zakat. Jangan. Manusia bisa kita akali, Bu. Syaitan sama malaikat pun bisa kita akali. Yang tahu hati sanubari kita hanya Allah. Kita pun tidak tahu. Hari ini A, sedetik B. Ada kayak gitu. Kadang-kadang udah sampai ke apa? Udah ke pergelangan emasnya. Gini-gini dia, ya kan? Gemerincing emasnya. Itu bukan namanya perhiasan, pamer. Yang namanya emas perhiasannya nggak kena zakat, anting-anting, cincin. Pakai, ibu mau pakailah, tapi menerus. Ibu pakai umpamanya di jari kelingking, kelingking 200 gram, ya kan? Jari manis 200 gram, semua 200 gram, nggak apa-apa. Tapi bawa makan, bawa tidur, jelas? Sama kayak anting-anting ibu, ini yang disebut dengan perhiasan. Bukan ibu beli 500 gram, pas mau kondangan pakai. Pulang dari undangan, masuk ke lemari, kena bayar kalau yang kayak gitu. Jadi boleh memang, Islam itu boleh, pakai aja sekalian sampai ke sini pun tidak apa-apa. Masa ibu ginilah ibu itu, masa suaminya mau berangkat kerja gini, ya kan? Lakinya yang cium tangan, bukan ibu. Karena nggak bisa bengkok. Begini, dek aku berangkat kerja ya, dia bilang gitu. Berarti suami ibu lah yang cium tangan jadinya. Monggo bilang. Boleh. Tapi pakai, bawa tidur, bawa kemana-mana. Ya kayak anting-anting lah. Ini yang nggak kena. Gimana tadi? Ada orang kaya misalnya kena musibah, terbakar rumahnya atau kena banjir, gimana itu? Di situ. Oke, orang kaya dia kena musibah, kita katakan ya, si A biasanya dia memberikan zakat, tiba-tiba dia muflis. Muflis ini bangkrut. Rumahnya udah tak ada, mobilnya tidak ada, ini enggak ada. Tapi kan dia punya kebun, ya kan? Kebunnya juga enggak ada, bukan orang kaya. Jadi gini, kalau dia memang orang yang kejadian seperti itu, ya, itu boleh diberikan zakat. Mereka disebut dengan gharim. Gharim ini orang yang berutang di jalan Allah, ya. Si A yang tadinya dia mampu, Allah takdirkan dia bangkrut, entah kebakaran, entah kebanjiran, pokoknya musibah lah, sehingga makan saja susah. Boleh nggak diberi zakat yang orang seperti itu? Boleh, karena dia sudah masuk kategori fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Demikian saja Bapak Ibu, kita sambung di lain waktu. Kepada Allah kita mohon ampun, sesama kita saling memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazzana idza syi'ta sahla fashal kulla umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu
عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, agak dekah nu ya Herama. Tahu nih lu. Hah? Nyambung. Ada. Ya, gua pasti ada nih. Power off.